tahukah kamu, danau ini mematikan, beracun, panas, dan mungkin terkutuk. Sebuah danau berwarna merah seperti darah berada di Tanzania, dekat perbatasan negara Kenya, menyimpan rahasia yang bikin merinding. Namanya Danau Natron. Airnya bisa mengawetkan makhluk hidup yang masuk ke dalamnya. Burung, kelelawar, bahkan manusia pun bisa mati dalam hitungan detik kalau tak hati-hati. Suhu airnya bisa membakar kulit manusia. Dan keasaman airnya bisa membuatmu berpikir 2 kali sebelum menyentuhnya. Tapi anehnya, ada burung flamingo yang menjadikan danau ini tempat kawin dan bertelur. Untuk tahu lebih banyak, mari kita simak videonya. Danau Natron berada di kaki Gunung Lengai, gunung berapi aktif di Tanzania. Danau ini sebenarnya sangat dangkal, rata-rata hanya sekitar 1-3 meter kedalamannya. Tapi ukurannya membentang sangat luas, mencapai sekitar 57 km panjangnya. Itu artinya danau ini hampir sama besarnya dengan kota Magelang, di Jawa Tengah, dengan luas 61 km persegi. Warnanya bukan sekadar estetik. Air Danau Natron bisa berubah-ubah antara merah tua, oranye, hingga merah muda. Ini disebabkan oleh mikroorganisme dan alga yang tahan terhadap kondisi ekstrim. Salah satu alga utamanya adalah Spirulina platensis. Alga ini menghasilkan pigmen merah saat berfotosintesis dalam kondisi garam tinggi. Suhu air danau bisa mencapai 60 derajat Celcius, cukup panas untuk merebus telur. Tapi bukan hanya suhu yang jadi masalah. pH air Danau Natron sangat tinggi, berkisar antara 9 sampai 10,5. Itu setara dengan pH amonia atau deterjen. Kandungan natrium karbonat dan soda alami lainnya sangat tinggi karena aliran dari abu vulkanik Gunung Lengai. Uniknya, natrium karbonat adalah bahan yang dulunya digunakan Mesir kuno untuk proses mumifikasi. Danau ini secara alami memiliki efek mengawetkan seperti itu juga. Permukaan airnya sering tampak seperti cermin merah, menciptakan ilusi optik yang sangat indah, sekaligus menyeramkan. Hampir tak ada makhluk yang hidup di dalam airnya, tapi danau ini justru sangat penting bagi ekosistem lokal. Fenomena burung jadi batu di Danau Natron menjadi viral berkat karya fotografer Nick Brandt. Dalam proyeknya, Brandt memotret bangkai burung dan kelelawar yang telah mengeras dan tampak seperti patung. Mereka biasanya mati setelah menyentuh air danau, entah karena suhu, kandungan garam, atau efek korosif pH. Setelah mati, tubuh mereka cepat mengering dan mengeras. Proses ini disebut alkali mummification, mirip seperti mumifikasi oleh bahan kimia alami. Beberapa tubuh bahkan tetap mempertahankan bentuk matanya, sayap, dan bulunya. Hasilnya adalah tampilan yang seperti fosil hidup, padahal usianya belum lama. Brandt tidak memodifikasi bangkai tersebut. Ia hanya meletakkannya di posisi tertentu untuk difoto, sehingga tampak seperti pose dramatis. Tapi bukan hanya makhluk kecil yang terkena dampak. Mamalia kecil dan bahkan rusa yang mencoba minum dari danau ini pernah ditemukan mati di tepinya. Namun, di balik kengerian ini, ada keajaiban. Flamingo kecil, jenis lesser flamingo, justru menjadikan Danau Natron sebagai sarang utama mereka. Danau ini adalah satu dari sedikit tempat mereka bisa berkembang biak dengan aman. Air danau yang sangat asin dan basah melindungi telur flamingo dari predator seperti serigala, ular, atau burung pemangsa. Flamingo memakan alga merah di permukaan danau yang memberi warna merah muda khas bulu mereka. Telur mereka diletakkan di gundukan lumpur kecil yang keras, tahan air, dan terisolasi. Flamingo juga punya lapisan khusus di kakinya yang melindungi mereka dari efek korosif air danau. Adaptasi biologis ini membuat mereka jadi penguasa tunggal danau mematikan ini.
Bagi masyarakat lokal, Danau Natron bukan tempat wisata biasa. Banyak yang menganggapnya suci, atau bahkan terkutuk. Beberapa cerita rakyat menyebut bahwa danau ini adalah tempat bersemayamnya arwah penasaran. Makanya tidak banyak penduduk lokal yang tinggal sangat dekat dari danau ini. Wilayah terdekat dihuni oleh suku Maasai, namun pemukimannya tetap berjauhan dari danau. Selain karena mitos, mereka tahu danau ini bukan tempat yang bisa dianggap enteng. Namun, bagi ilmuwan, Danau Natron adalah laboratorium hidup. Penelitian dari jurnal Nature dan Scientific American mengungkap bahwa kondisi ekstrem ini sangat mirip dengan lingkungan di planet lain, seperti Mars atau Eropa. Air panas, kadar garam tinggi, dan pH ekstrim adalah kombinasi yang mematikan bagi sebagian besar kehidupan. Tapi, tidak semua. Beberapa jenis mikroba ekstremofil justru hidup di sana dan sedang dipelajari untuk mencari potensi kehidupan ekstraterestrial. Mikroorganisme seperti Cyanobacteria dan Haloarchaea menjadi fokus penelitian NASA dan institusi astrobiologi lainnya. Bahkan, danau ini jadi referensi untuk menciptakan simulasi lingkungan planet asing di laboratorium. Namun, ancaman nyata sekarang datang dari perubahan iklim. Jika danau ini menyusut atau berubah kandungan kimianya, flamingo dan seluruh ekosistem bisa punah. Bisa jadi, kita kehilangan satu dari sedikit tempat di bumi yang menyimpan kehidupan ekstrem dalam bentuk paling murni. Danau Natron bukan sekadar tempat misterius di peta Afrika, tapi juga jendela kecil yang mengintip ke dalam kemampuan alam menjaga rahasianya. Ia bisa membunuh, tapi juga melindungi. Ia bisa membuat makhluk hidup membatu, tapi juga memberi tempat bagi kehidupan unik yang tak bisa hidup di tempat lain. Bagi kita, danau ini seperti pesan tersembunyi dari bumi, bahwa di balik panas, bahaya, dan ketakutan, ada pelajaran besar tentang adaptasi dan keberanian bertahan hidup. Dan mungkin, kalau kita mau belajar dari Danau Natron, kita akan menyadari bahwa hidup itu tidak selalu tentang tempat yang aman, tapi tentang kemampuan beradaptasi, bahkan di lingkungan yang paling tak mungkin sekalipun. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Jika kamu suka video ini, silahkan like dan subscribe jika belum. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Adios. 君が流してたプレイリスト思い出も消えてしまいそうでまだ消せない